Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wasallim tasliman katsiran katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi. زينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya akramul akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang penuh keberkatan ini kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita datang ke rumahnya ya. Dalam ayat dibaca imam tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah tuh sebut-sebutlah. Selalu dibincang, selalu difikirkan. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingat yang pemberi nikmat. Bila kita ingat nikmat datang ke masjid yang tidak dapat diimbangi dengan wang ringgit, kita insyaAllah akan bersyukur ya. Dalam surah apa tadi? Surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu selalu disebut. Duduk dengan istri, bincang nikmat. Duduk dengan anak, duduk dengan keluarga, duduk di masjid. Nikmat duduk di masjid, subhanallah. Nikmat yang bukan semua orang dapat. Ada 10% belum pasti. Kalau dulu di awal Islam mungkin 99%. Karena mereka faham ya. Mereka faham. Dulu orang tuh faham nikmat Allah. Nikmat itu karena disyukuri seperti yang disorot dalam khutbah Jumat. Minggu lepas ni la in syakartum la azidannakum. Nikmat itu karena disebut, nikmat itu karena dibincang, nikmat itu karena disyukuri. Kita karena membaca alhamdulillah. Wajib membaca alhamdulillah. Amba dulu ingat masa tinggal di bandar ya. Sekarang pun tinggal di bandar juga ya. Selalu salat subuh di Masjid Umar Ali Saifuddin. Ada jemaah tuh selalu amba salat di sirinya. Bila imam baca surat duha, dia akan jawab alhamdulillah. Subhanallah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dia akan jawab respon Pak. Alhamdulillah. Setiap kali alhamdulillah. Dia faham. Surah Ad-Duha surah di antara surah yang paling banyak dibaca di Brunei. Tapi apakah faham surah Ad-Duha itu? Itu masalahnya ya. Ayat terakhir membuat penekanan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat Allah itu fahadis, sebut-sebut. Bila kita datang ke masjid, alhamdulillah dapat josulnya datang ke masjid. Dulu kita dah cakap, kita akan minta kepada Allah, ya Allah saya ingin meninggal, di hari saya meninggal saya masih datang ke rumahmu ya Allah. Karena berdoa seperti itu. Apa maksudnya? Maksudnya dia sehat meninggal. Dia tidak payah masuk ripas JPMC. Tidak payah sebulan 2 bulan di sana. Ada dulu hamba Allah zaman dulu. Doanya apa? Ya Allah, saya ingin meninggal. Di hari saya meninggal, saya masih berpuasa. Itu doanya. Allah kasih dia. Badannya sehat, dia berpuasa. Malah dia baca Quran lagi. Quran yang dibacanya itu sangat menarik sekali. Suratul An'am. Quran yang dibacanya sangat menarik sekali.
Subhanallah. Halaman 144. Kita selalu cakap ya, kalau ada Quran karena di tangan. Orang yang mensyukurkan tangannya dia suka pegang Quran. Karena salah satu nikmat Allah tangan nih. Salah satu nikmat Allah tangan. Mensyukuri nikmat macam mana? Pegang Quran. Nah, tengok halaman 144 ayat 127. Dibaca oleh muslimat nih. Doanya apa? Ya Allah, saya ingin meninggal. Di hari saya meninggal saya masih puasa. Maka dia rajin puasa. Rajin puasa. Ngam di hari dia meninggal dia masih berpuasa. Saudara-saudaranya minta dia minum air sesudu 2 sudu. Mana mau saya katanya. Saya bertahun-tahun berdoa kepada Allah supaya meninggal semasa berpuasa. Andangnya dia puasa, dia baca Quran. Orang dulu ya, kisahnya ini dia bukan baca Quran lagi. Dia buat kuburnya awal. Dia gali kuburnya awal, dia masuk dalam, dia baca Quran, dia sembahyang dalam kuburnya. Orang dulu semangat nak mati itu tinggi. Semangat nak mati itu tinggi. Kisah orang saleh dulu unik. Orang sekarang dah dekat kubur, Quran tak pegang lagi. Unik juga. Unik juga. Hari-hari dengan orang meninggal, hari-hari majelis tahlil. Subhanallah. Kubur dah dekat. Kawan sebaya ada banyak yang dulu dah. Dia menunggu giliran saja. Tapi tak. Santai saja, rileks saja. La ilaha illallah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu sebut-sebut. Ini menyebut nikmat juga. Orang meninggal, masa dia meninggal dia baca Quran, ayat yang dibacanya ayat 127 suratul An'am, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Tersedia untuknya jannah darussalam. Lahum darussalam. Tersedia untuknya jannah darussalam inda rabbihim, pada sisi Allah, wa huwa waliyuhum. Memang Allah itulah yang menolongnya, membantunya, mengurusnya. Wali artinya penolong. Allah itu menolong kita nih, Pak. Kita mau ditolong atau tidak? Kalau mau tolong, peganglah Quran. Jangan pegang benda lain banyak-banyak. Jangan lebih yang lain daripada Al-Quran. Kalau orang tu pegang benda yang lain lebih dari Al-Quran, berarti dia tidak mau ditolong. Itu maknanya, tapi dia tak cakap. Wa huwa waliyuhum. Allah itulah yang menolongnya. Bima kanu ya'malun, berkat kerja keras dia, bakari berjari belurih dia. Anak belurih, pegang nih. Banyakkan ke sini. Ini tajuk kita. Tajuk kita tentang highlight khutbah Jumat lepas ni, Pak. Teks khutbahnya ada di sini, mungkin minta sama imam nanti juga. Apa katanya? Adab dan etika berinteraksi dengan media sosial. Media sosial orang beriman nomor 1 Al-Quran. Suami karena tanya istri, dah baca Quran hari ini? Istri karena semak, karena tengok-tengok suaminya. Suami saya sudah pegang Quran kah? Balik masjid dia pegang apa? Media sosial orang beriman Al-Quran. Karena Quran ini apa? Hudan lil muttaqin. Panduan karena dibaca, karena dipegang. Subhanallah. Subhanallah. Begitulah muslimat tadi ya. Muslimat tadi dia meninggal, puasa, baca Quran. Quran yang dibacanya, ayat yang dibacanya, itulah rizat kehidupan dia. Lahum darussalam, tersedia untuknya surga darussalam inda rabbihim, pada sisi Allah. Wa huwa waliyuhum.
Allah itu walinya. Wali, pelindung, penolong, penjaga macam kita. Siapa walinya budak ni nak kahwin ni? Oh, bapaknya. Bukan imam kah? Bukan. Ada kawan hamba dulu, dia nak kahwin. Dia tidak mau dia dari pejabat jadi wali. Saya tidak mau, saya orang pejabat menikahkan anak ni. Saya mau ayahnya. Ayahnya masih ada? Masih. Oh, saya tidak mau kalau dari pejabat. Mesti ayahnya juga. Ku nikahkan anakku. Dia mau itu, Pak. Masih ada ayahnya, ada. Siapa walinya? Dari pejabat. Juru nikah. Oh, tidak mau saya. Kalau ayahnya masih waras, boleh bercakap dengan lancar. Saya tidak mau diwakilkan. Saya mau ayahnya sendiri yang menikahkan anak dengan saya. Wali itu artinya pelindung, penjaga. Allah itu wali. Wa huwa waliyuhum. Allah itu wali, pelindung dan penjaga. Adakah orang itu mau dijaga oleh Allah? Kalau betul-betul mau dijaga, Allah itu ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik penjaga. Tengok doa Yusuf cantik sekali. Doa Nabi Yusuf cantik sekali dalam surah Yusuf. Bagus jadi amalan juga nih ya. Agar kita dilindungi Allah. Agar kita dijaga Allah. Doa Nabi Yusuf di penghujung surah Yusuf ya. Di penghujung surah Yusuf halaman 2 terakhir. Second last ya. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tengok di sini. Halaman 247 ayat 101. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah yang melindungi aku di dunia akhirat ya Allah, dunia dan akhirat. Cantik doa ini. Ada hubungannya dengan doa dengan ayat dalam suratul An'am tadi. Kita boleh pakai doa ini, Rabbi fatiras samawati wal ard. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkaulah yang menjaga aku dunia akhirat. Anta waliyyi, engkaulah yang menjagaku dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, saya ingin meninggal betul-betul Islam saya, tidak bercampur, tidak tiruan. Jangan Islam tiruan ya. Walhiqni bis salihin, wa alhiqni bis salihin. Lepas saya meninggal, saya ingin join bergabung dengan ruh para nabi, para anbiya, para salihin dan syuhada. Cantik doanya ini. Allahumma, itu sama ada Allahumma juga boleh, awalnya Rabbi juga boleh, tapi dalam ayat ini Rabbi. Rabbi fatiras samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah yang menjaga aku ini dunia akhirat. Matikanlah aku sebagai seorang muslim yang betul-betul muslim. Dan saya ingin bergabung, join dengan ruh orang-orang yang saleh. Ini doanya ya. Baiklah, itu mukadimah saja tadi itu sedikit tentang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Baik, tajuk kita ini meng-highlight apa? Tajuk khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu dipilih ya. Kalau ingat lagi minggu lepasnya tentang istidraj. Minggu ini tentang penggunaan media sosial. Kalau bagi hamba media sosial umat Islam nih, ayah akan tanya anaknya, ayah akan tanya keluarganya, sudahkah baca Quran? Wajib dia tanya. Karena baca Quran itu wajib. Hukum baca Quran wajib. Hukum pegang ini dalam khutbah Jumat ada sebut. Pada dasarnya mubah. Pada dasarnya mubah. Harus. Wajib. Tak wajib. Ini wajib. Baca Quran wajib. Kalau dia tak tahu wajib baca Quran, berarti dah silap minda dia. Patutlah dia tak baca Quran. Bagi dia tak wajib. Padahal wajib. Wajib baca Quran. Ada 8 kewajiban terhadap Al-Quran. Di antaranya membaca, memahami maknanya, memikirkan isinya, mengamalkan, menyampaikan,
Menghafal juga wajib. Menghafal wajib. Kalau dihafal satu ayat seminggu ya, satu ayat seminggu contohnya, setahun itu berapa minggu? Ya? 52 minggu kata imam. Kalau seayat seminggu dihafal, setahun ada dapat 52 ayat. Dia ada banyak. Subhanallah. Membaca wajib, memahaminya wajib, menghafal wajib. Wajib itu bukan semuanya. Mana yang dapat? Ada dulu zaman Rasulullah SAW jemaah yang terlambat, Pak. Usia sudah lanjut, sudah warga emas, baru kan belajar dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terima. Ya Rasulullah, ajar saya Quran. Banyak pilihan yang diberi oleh Rasulullah. Mula-mula katanya surah yang diawali dengan alif lam ra. Tidak larat saya itu katanya. Surah yang diawali dengan alif lam dengan hamim, tidak mau juga dia tolak. Tidak mampu saya lagi Rasulullah. Sudah terlambat saya ini. Surah yang diawali dengan sabah yusabbihu, tidak mau juga. Saya mau surah pendek tapi menyeluruh isinya. Kata Rasulullah, surah aja dia 8 ayat pendek, surah Zalzalah, surah Rasulullah baca, dia dengar, dia faham. Cukuplah ini kata orang tadi. Kata Rasulullah sambil dia bedar, Rasulullah kasih jempol, Aflahar ruwaijil katanya. Sukses orang ini, 8 ayat saja. Kalau difikirkan. Tidak mesti semua. Malah kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, suratul Asr yang 3 ayat pendek itu, kalau kamu belajar, selamat hidup kamu. Nah, itu maka di Masjid Salihin kami mengkaji. Ini suratul Asr sudah 14 pertemuan, tak habis lagi. Setiap bincang banyak, nampak banyak. 14 siri pertemuan. Mungkin mau 2-3 lagi baru habis. Suratul Asr itu uniknya kata Imam Syafi'i, bila orang itu belajar cukuplah. Tapi kan belajar. Belajar bukan baca saja. Nah, dilihat maknanya. Baik. Kita tengok apa di sini ya. Dengan merujuk khutbah Jumat 11 hari bulan Jun 2021 bertajuk mengenai istidraj, dan khutbah Jumat 18 hari bulan Jun 2021 bertajuk adab dan etika berinteraksi dengan media sosial. Nah, kita rujuk ke sana. Maka dikemukakan bahan tazkirah berikut. Bahan ini berkenaan dengan pesan emas si ayah yang perhatian kepada anak belahan jiwa. Ayah berpesan kepada anaknya di era globalisasi. Pandangan bernas si ayah ini selaras dengan himbauan Allah dalam Quran surah Tahrim. Apa surahnya? Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari bahaya, dari azab neraka. Nah, karena di era globalisasi ini jalan ke neraka itu lancar, Pak. Walaupun dia ke masjid, balik rumah, masih lagi dicari jalan ke neraka lagi. La haula quwwata illa billah. Qu anfusakum wa ahlikum nara, surah Tahrim ayat 6 ya, surah Zumar juga. Nah, surah Zumar ayat 15 katanya orang yang rugi hidupnya, orang yang dirinya rugi, anak istri rugi nanti. Tengok surah Az-Zumar ya. Surah Zumar ini halaman berapa? Dia sebelum surah Ghafir. Tengok di sini. Halaman 460. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ayat 15 surah Az-Zumar halaman 460. Jelaskanlah kepada manusia itu orang yang rugi ialah mereka yang rugi dirinya,
Rugi anak istrinya pada hari kiamat nanti. Tidak dikawal waktu hidup. Dibiarkan. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Inilah kerugian yang jelas, terang dan nyata. Itu surah Az-Zumar. Dalam surah Taghabun juga ada. Nah, kita lihat saja apa pesan si ayah yang prihatin terhadap anaknya di era globalisasi, macam mana anak berinteraksi dengan media sosial. Ingatlah, kata si ayah, wahai anakku, ingatlah bahwa Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, malah semua media sosial lainnya bagaikan lautan dalam. Kalau pegang handphone macam Anda masuk laut. Pandaikah berenang? Adakah baju jaket keselamatan? Ataukah Anda berenang tanpa ada peralatan? Tentulah akan tenggelam, dicakap. Di dalamnya sudah banyak akhlak orang kenamaan yang hanyut tenggelam. Banyak yang tenggelam dalam lautan samudera Google. Berapa banyak akal manusia yang rusak binasa dalam lautan ini, kata si ayah kepada anaknya. Rusak. Serendah-rendah kerusakan yang dialami orang itu apa? Bila dipegang benda ini, tak ingat nak mati. Orang tu kalau tak ingat nak mati, dia bahaya hidupnya. Tak ingat alam kubur, bahaya dia. Orang yang selamat, yang betul pada hidupnya, selalu ingat mati, selalu ingat kubur, selalu ingat saat berpisah dengan istri, selalu ingat saat berpisah dengan suami. Hari ini saya masih tidur dengan keluarga saya, besok lusa mungkin saya tidur di tempat yang sempit, tempat yang gelap. Karena ingat selalu. Jadi bahaya yang paling kurang daripada media ini, lupa mati. Artinya hubud dunia maknanya. Hubud dunia, penyakit, sekurang-kurang penyakit. Hubud dunia. Kecintaan dunia meningkat, maksimum. Kecintaan Allah, kecintaan akhirat, minimum. La ilaha illallah. Terutama para belia dicakap. Malah juga golongan veteran yang rambut kepalanya sudah memutih, hanyut juga. Ini pesan ayah kepada anaknya ya. Bukan saya buat-buat. Ombak dan gelora media ini telah menghilangkan sifat malu barisan putri-putri mukminah. Bukan putri, putra-putri juga ya. Rasa malu hilang. Kenapa? Dari mana datangnya rasa malu? Rasa malu daripada iman. Bila dia berinteraksi dengan media-media ini, imannya merosot. Jadi rasa malu akan hilang. Karena al-haya'u minal iman. Sifat malu itu lahirnya pada iman. Bila imannya merosot, malunya akan merosot. La haula quwwata illa billah. Sudah ramai masyarakat yang hancur binasa dalam lautan Google ini. Awas, kata si ayah, dan hati-hatilah saat melayari lautan dalam ini. Anda hendaklah bagai lebah. Dia buat contoh-contoh. Nak selamat, pakailah sifat lebah. Lebah itu apa? Lebah kerjanya dia hinggap bunga ini yang wangi, yang harum, yang indah. Nanti akan lahir madu. Lebah akan melahirkan madu. Setelah dia hinggap dalam berapa bunga, satu hari bunga ini, nanti terhasil madu. Jadi boleh masuk lautan ini, tapi ambil yang mutiara-mutiara yang indah. Jangan ambil yang kotor, jangan ambil penyakit, jangan ambil virus. Tengok lagi ya. Anda hendaklah bagai lebah yang hanya hinggap pada tempat yang baik, penuh makna dan kemanfaatan. Maka dalam Quran ada surah lebah. Allah menyanjung sifat lebah. Allah menyanjung sifat lebah. Ada surah lebah, An-Nahl, surah An-Nahl, surah lebah menceritakan perihal lebah. Lebah menghasilkan madu yang bermanfaat untuk umat manusia. Bolehlah, tapi cari yang manfaat, cari yang bisa katanya. Maka Anda adalah melayari halaman yang mendatangkan manfaat, terutama buat diri dan bagi orang lain juga. Wahai anakku, jangan seperti lalat. Lalat terbang sana terbang sini,
terbang tempat yang bau, tempat yang busuk, tempat bangkai. Nanti pergi tempat yang bisa, dah membawa penyakit dia ke sini, membawa racun dia, membawa bisa dia. La ilaha illallah. Cakap sini, jangan seperti lalat yang hinggap di mana saja mengikut keinginannya. Hinggap di tempat yang baik dan hinggap juga di tempat yang tak baik, kemudian dibawanya penyakit. Banyak penyakit dalam lautan Google. Serendah-rendah penyakit tadi hubbud dunia. Serendah-rendah penyakit hubbud dunia. Wahai anakku, internet juga sebagai pusat perniagaan yang besar. Google itu bisnis. Bisnis. Setiap Anda menghidupkan handphone, masuk ke Google, masuk ke internet, membayar tuh. Duit Anda keluar. Dan duit itu nanti akan ditanya. Berapa lama dia berinteraksi, berapa banyak duitnya habis, akan ditanya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah, sebesar atom, sebesar abu pun akan ditanya, sekecil apapun yang dia keluarkan untuk benda yang dia pegang itu akan ditanya nanti. Setiap orang menginginkan pulangan atau imbalan. Orang itu ada imbalan. Pertama, Anda membayar, membeli top up, membayar bill. Malah terdapat pihak yang bermaksud kehancuran akhlak sebagai imbalan suatu yang dikemukakannya. Banyak sumber-sumber kehancuran. Sumber kehancuran akhlak yang lebih bahaya daripada COVID-19 ya. Ada pula yang ingin mengemukakan ide yang jahat merosak minda, banyak juga. Ada yang mencari popularity. Memang ada yang islah dicakap. Andangnya ada yang islah. Ada seorang ulama ya, seorang ulama dia taraf dunia Pak. Dia ada ensiklopedianya di internet. Ceramah dia ada, karya dia. Bila dia bercakap, ada tim yang akan menulis cakapnya tuh. Akan berjumpa dia punya artikel. Ada punya mausu'ah, ensiklopedia di internet. Bukunya ada, ceramahnya ada, artikelnya ada. Ada yang mau islah. Kalau kita pergi ke rujukan yang berbahasa Arab di internet, semua buku-buku ini ada di internet, boleh di copy paste dengan gratis. Itu perjuangan mereka. Semua buku yang ditulis manusia, saya ingatlah ya, ada library-nya di internet. Boleh di copy, ada PDF, kalau kita nak ambil PDF-nya ada. Tersedia, itu perjuangan mereka. Yang ingin islah. Namun jangan menerima sesuatu yang belum Anda teliti. Nak memasuki, nak melayari sesuatu itu, laman web itu contohnya, teliti dulu. Perlu tabayyun. Dalam khutbah Jumat juga disebut, perlu tabayyun, perlu teliti. Ini solusi yang dapat dihidangkan di pagi yang mulia ini. Kita karena banyak beristighfar. Bagi yang mau masih berinteraksi lagi dengan media yang tak pasti keuntungannya, banyakkanlah beristighfar. Ini doa yang diajar Rasulullah dibaca masa sujud. Allahumma ighfir li dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Hadis sahih Muslim. Ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah, banyak sudah dosaku karena memegang benda yang tak betul ini, ya Allah. Ampunlah semua dosaku yang kecil dan yang kasar, yang besar maksudnya itu ya. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang awal, dosa yang akhir, dosa yang terang, dosa yang tersembunyi. Kalau dilihat istriku yang kulayari itu, takut aku sebenarnya, ya Allah. Nanti di hari kiamat disebut dalam Quran, suami akan mengemukakan apa yang dilihatnya waktu istri tak nampak. Ada dalam Quran. Apa yang disaksikan oleh anaknya waktu mak bapak tak tahu. Itu katanya di sini dosa sirrahu, yang tersembunyi. Apa yang dilihat ayahnya akan dilihat oleh anak istrinya nanti dari kiamat nanti. Oh, inilah ayah saya, kerja saya. Inilah kerja ayah saya.
Jadi doa ini sesuai untuk dibaca banyak-banyak ya. Allah maghfirli zambi kullah dikahu wa jillah wa awalahu wa akhirahu ala niyatahu wa sirrah. Jadi berapa dosa di sana? Ada 6 kategori dosa. Pertama dosa besar, dosa kecil, dosa awal sejak dia balik, dosa akhir sampai sekarang sampai dia meninggal nanti, dosa yang terang, dosa yang bertapuk bersembunyi. Allah maghfirli zambi kullah dikahu wa jillah wa awalahu wa akhirahu ala niyatahu wa sirrah. Jadikan wirid, kemudian dah lancar baca dalam sujud. Ini pada dasarnya doa sujud. Doa sujud. Allah maghfirli zambi kullah. Kalau tak dapat semuanya, bacanya awal saja dulu. Allah maghfirli zambi kullah. Allah maghfirli zambi kullah. Kalau untuk ramai berjamaah, Allah maghfir lana zambana kullah. Li suka dengan lana. Zambi zambana. Allah maghfir lana zambana kullah. Allah maghfir lana zambana kullah. Suami berdoa diniatkannya untuk istri dan keluarga. Istri berdoa diniatkannya untuk suami dan keluarga. Anak-anak berdoa diniatkannya untuk mereka dan mak bapaknya. Allah maghfir lana zambana kullah. Allah maghfir lana zambana kullah. Itu dulu. Itu saja dulu. Nanti dah meningkat dikkahu wa jillah. Dikkahu wa jillah. Allah maghfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah. Mungkin 3 hari dia baca. Allah maghfir lana dzambana kullah. Allah maghfir lana dzambana kullah. Allah maghfir lana dzambana kullah. Baca, diwiridkan, naik kereta, balik dari masjid, pergi mana. Tandanya orang tu sudah faham. Takut dia akan dosa-dosanya. Ya Allah, ampunlah semua dosaku ya Allah. Allah maghfir lana dzambana kullah. Kalau orang tu menyadari, menginsafi dosanya, kata dalam hadis qudsi, orang tu datang sejengkal, Allah datang sehasta. Allah lagi mau mengampuni. Kemudian tambah dengan doa yang minggu lepas tu ya. Doa Nabawi 1000 makna ini juga. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Ya Allah, kurniailah aku ini hati yang bersyukur. Kalau dia bersyukur, dia tak mau lagi melihat benda-benda yang tak ada nilai. Dia bersyukur. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Ya Allah, aku minta kepadamu hati yang bersyukur. Kenapa dia masih melayari lagi benda yang tak baik? Karena dia tak syukur. Tak syukur apa lawannya? Kufur. Kafir. Syukur lawannya kafir. Dia kafir, kafir nikmat. Bila dia kafirnya semakin meningkat, dia akan jatuh kepada istidraj. Tajuk khutbah Jumat minggu lepas. Istidraj itu orang yang hanyut dalam kedosaan dengan menggunakan nikmat Allah. Menggunakan nikmat untuk buat dosa. Penting, dua-dua khutbah Jumat penting. Khutbah Jumat minggu lepas tentang istidraj. Subhanallah. Ada mungkin oleh-oleh di sini istidraj dari, kalau tak silap lah ya, dari Majelis Fatwa apa tuh? Jangan-jangan terlupa ya. Dari Majelis Fatwa, tapi sudah di-share hari itu. Dari apa tuh? Majelis Fatwa Wilayah. Nah, dapat keterangan lanjut, boleh buka layari laman web Fatwa Majelis Majelis Mufti Wilayah Persekutuan. Oh, ternyata tak terbawa ya. Cantik sekali. Keterangan tentang istidraj. Nanti buka apa? Laman web Majelis Fatwa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cantik sekali di sana. Keterangan tentang istidraj. Tentang istidraj. Yang jelasnya istidraj itu berhubung kait dengan tajuk khutbah Jumat kemarin. Subhanallah. Subhanallah. Di sini dicakap, contohnya di sini, ada catatan di sini ya.
Istidraj, Allah menjadikan si hamba tertunai hajatnya dari masa ke semasa hingga penghujung usia. Lantas akhirnya si hamba ditimpa azab atau bala. Allah memberi si hamba segala keinginannya di dunia agar hamba bertambah sesat. Semakin jahil, semakin degil. Semua yang dia mau dikasih, badannya sehat, income-nya meningkat, tapi dia hidupnya lalai. Hanyut dalam kelalaian. Semua Allah Ta'ala kasih. Sehat, terhindar pada wabah, tidak ada masalah kesehatan, tapi dia lupa kepada Allah. Apa katanya di sini? Allah memberi si hamba segala keinginannya, rumah, kereta, duit, proyek, semua ya, agar si hamba semakin sesat, semakin jahil, semakin degil. Tapi dia tidak tahu. Allah kasih dia, Allah hulur, Allah biarkan dia. Itu diantara makna istidraj yang diambil daripada sumber Arab nih ya. Artinya karena rujuk lagi baik-baik, cari bahan yang kita mudah paham tentang istidraj. Tajuk khutbah Jumat minggu lepas dan tajuk khutbah Jumat minggu ini tentang penggunaan media sosial. Jangan sampai menjadi masalah bagi kita nih ya. Jadi untuk solusinya itulah doa tadi ya. Doa dengan doa minggu lepas juga sama tuh. Dua-dua boleh pakai, masih terpakai ya. Ayo kita baca sama-sama doa yang hari ini dari Imam Muslim nih. Allahumma ufirli zambi kullah, Allahumma ufirli zambi kullah, Allahumma ufirli zambi kullah. Itu untuk diri ya. Kalau untuk diri dan keluarga, Allahumma ufir lana zambana kullah, Allahumma ufir lana zambana kullah, Allahumma ufir lana zambana kullah, Allahumma ufir lana zambana kullah. Kalau nak mengambil dari Quran juga boleh ya. Kalau mengambil dari Quran yang senang, surah Al-A'raf ya. Ada orang kadang-kadang dia nak dari Quran. Oke, baca surah Al-A'raf, doa Nabi Adam dan Hawa. Halaman berapa? Halaman 153 ayat 23. Boleh juga. Tapi ini yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk sujud. Ini kekuatan doa ini dibaca sujud. Kalau di luar sujud boleh dibaca suratul A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami menzalimi diri selama ini. Terus terang saja dengan Allah. Ya Allah, kami zalim selama ini ya Allah. Saya zalim, keluarga saya zalim, saya tak kawal mereka. Karena saya tidak kawal lalu mereka berbuat kezaliman terhadap diri. Zalamna anfusana. Orang yang buat dosa itu dia menzalimi dirinya. Kalau dia sebagai ayah, dia menzalimi dirinya, dia akan menzalimi anak-anaknya. Karena dia akan mentadbir keluarga dengan hati yang kamah, Pak. Lalu banyak yang tak kena tuh. Banyak bermasalah dalam keluarganya. Dengan istri nanti bermasalah. Cantik ayat ini. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami menzalimi diri. Karena kezaliman orang itu kembali kepada dirinya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak memberi kami keampunan, tidak melimpahkan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan hidup dalam kerugian. Hari yang orang itu tak pegang Quran, hari yang orang itu hanyut dengan media, dia akan rugi. Sepatutnya orang beriman ini di hari-hari meningkat, naik status, naik skill. Tapi karena dia silap dalam mengawal penggunaan media tadi, dia menahan, malah jatuh lagi. Menahan, jatuh, down. Patutnya orang beriman hari-hari meningkat. Tengok ayat peningkatan dalam Quran, dalam surah Muhammad. Ayatnya pendek sekali ya. Dalam surah Muhammad, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Halaman 508. Ayat 17. Orang beriman seharusnya dia meningkat terus.
Walladzina ihtadaw zadahum huda, orang yang jalan hidupnya betul dibimbing Allah dengan baik, zadahum huda, dia akan meningkat, maklumat akan bertambah, wa atahum taqwahum, amalannya juga bertambah, dua-dua bertambah, ilmu bertambah, amalan meningkat. Tidak mungkin orang beriman statis, menahan, tidak mungkin. Bahkan kebanyakannya yang salah menggunakan sarana modern ini, dia bukan lagi menahan, turun lagi, turun down. Itu kerja musuh, kerja iblis. Mudah-mudahan kita bacalah ini ya 3 kali sama-sama ya. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Sepotong-sepotong dulu ya. Allahumma ighfir lana dzambana kullah, untuk ramai saja ya. Karena dia baca sendiri pun untuk ramai pun tak apa-apa. Dalam sujud boleh baca. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Nanti imam juga baca ya. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Baca sujud boleh 3 kali, 7 kali, 10 kali, 20 kali, lagi banyak, lagi bagus. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Semakin serius dia baca, semakin bacaan itu menyentuh hatinya, disitulah malaikat akan kagum melihatnya. Oh, haji ini sudah berubah ini katanya. Dari kemarin dia sudah menginsafi kelemahannya. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Dikkahu wa jillah, dikkahu wa jillah, dikkahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa awwalahu wa akhirah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah, wa alaniyatahu wa sirrah, wa alaniyatahu wa sirrah. Dikkahu yang kecil, jillah yang besar, awalahu dosa awal dari balik, akhirahu dosa akhir sampai sekarang dan sampai dia meninggal nanti. Alaniyatahu dosa yang dibuat secara terbuka terang-terangan, orang lihat, orang lain nampak. Wasirrahu dosa yang dibuat secara tersembunyi, orang lain tak tahu, Allah tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Doa yang di bawah kita baca juga 3 kali. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Doa yang nomor 3 dibaca oleh suami istri. Suami baca, istri baca sama-sama. Atau masa berasingan pun tak apa. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Didoakan pasangan suami istri yang saling membantu untuk kerja akhirat. Yang nomor 4 dibaca oleh anak-anak untuk mendoakan mak bapaknya. Begitulah ya. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dalam benda-benda yang di bawah itu ada stikernya sudah ya. Ada stiker sudah, mungkin tanya sama Haji Amir nanti. Amirul Adat tuh ya. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا كريم. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا ولمن علمنا وعلمنا. اللهم اغفر للمعلمين والمتعلمين. اللهم اغفر للمعلمين والمتعلمين. اللهم اغفر للمعلمين والمتعلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. تقبل الله منا منكم.